Amor, kali ini kita datang dengan wajah baru berbentuk konten podcast. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang terutamanya produk dari Sycamore. Tapi nggak hanya itu, kita akan mendapatkan informasi langsung dari ownernya Sycamore, yaitu Bu Maya. Nah, kebetulan orangnya sudah ada di sini ya, teman-teman. Dan kita akan mengulik juga nih sejarah dari produksi Sycamore maupun sejarah dari ownernya langsung. Langsung aja kita sapa, di sini ada Bu Maya. Halo. Oke, gimana kabarnya Bu Maya? Alhamdulillah hari ini baik sekali. Baik sekali, karena cuaca kan juga kadang hujan, kadang kemarau gitu ya, tapi tetap sehat, alhamdulillah. 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 Nah, Bu Maya ini OTW-nya dari kota mana nih? Barangkali bahkan dari luar negeri gitu kan, karena jam terbangnya Bu Maya tinggi ini. OTW-nya dari Jawa Timur aja Mbak Dari ya. Jawa Timur. Oke, berarti sangat melokal ya Bu ya? Lokal banget. Oke, siap. Nah, teman-teman di sini ya sudah bersama dengan saya, Bu Maya, owner dari Sycamore. Dan di sini kan berarti owner itu kan juga menempuh dalam dunia bisnis atau biasa kita sebut dengan pengusaha. Nah, kita mau tahu nih Bu, apa sih awal mulanya kenapa Ibu memilih menjadi pengusaha sampai seperti saat ini? Oh gitu. Awal mulanya banyak sekali ya Mbak ya. Awal mulanya kita ikut orang. Oh Ikut ya. orang dengan gaji yang pas-pasan karena kita hidup kos ya kan. Gitu, oke. Akhirnya kita memberanikan diri untuk menjajahi usaha sendiri. Oh, Itu pun sebelum saya menikah. oh udah dari sebelum menikah. Sebelum menikah, Oke, saya oke. itu berusaha berdiri sendiri, Oh. gitu, memberanikan diri lah ya Mbak ya kan, gitu. Akhirnya saya dengan suami berjalan di bidang ME. Oke. Nah, itu kita berdiri sendiri 2 orang tanpa karyawan. Bener-bener berdua dari Berdua, awal. Oke. gitu. Jadi suami yang cari kerja, saya yang bikin penawaran, saya yang cari supplier, saya nyari barang, Oh. gitu. Dan pun penagihan pun saya sendiri. Oh, oke. Dengan berjalannya waktu kita bisa membayar karyawan, tapi pun nggak banyak, 1 orang, 2 orang. Akhirnya sudah berjalan. Oh, oke. Gitu. Berarti dari awal tuh bener-bener berdua ya, Bu ya? Berdua. Nah, itu kalau boleh tahu awalnya nih, Bu Maya ini terjun ke industri apa nih sebelum ke skincare? Maksudnya? Maksudnya kayak bidang apa yang ditekuni tadi kan yang ME. Karena suami saya kan ikut orang, ya kan di bidang ME, electrical ya Pak ya. Nah, itu akhirnya kan kita mengikuti jalannya suami kan. Nah, kita mendukung suami untuk berusaha seperti ini di ME ini. Oke. Berarti itu wanita itu penting ya Bu ya dalam sebuah hubungan gitu ya untuk mengempower si laki-lakinya. Sangat ya, Bu, ya? penting karena wanita itu harus menyemangati seorang laki-laki, kita sebagai pendorong. Iya, benar gitu ya. Karena ada patah mengatakan kalau di sebuah laki-laki hebat berdiri perempuan hebat di belakangnya gitu Ya, Bu, begitulah kata pepatah ya. Kata pepatah. Tapi itu terjadi nggak di kehidupan Ibu? Terjadi. Berarti itu beneran terjadi ya teman-teman, nggak cuma kata pepatah doang. Oke, saling mendukung aja lah Mbak. Saling mendukung, bener banget. Ibu didukung dan juga suami didukung ya Bu ya. Ya. Terus nih Bu ya, kenapa sih tertarik untuk terjun ke bidang skincare? Gitu ya. Awal mulanya banyak sekali ya Mbak ya. Mungkin setelah saya menjalani bisnis yang pertama yang di bidang electrical itu sudah berjalan, mungkin sudah bisa dihandle dengan karyawan dan sudah berjalan lah, anggaplah sudah berjalan ya Mbak ya. Akhirnya kita kepingin mengembangkan sayap, ya, melebarkan sayap, ya kan, karena yang kita lihat itu masa depan ya kan, masa depan anak-anak kan, gitu. Jadi kita mencoba-coba membuat produk skincare ini, kita kasih nama Sycamore, ya kan? Iya. Ya, kita masih belajar juga kan Mbak di bidang sini ya kan. Kita pemula juga di sini gitu loh. Berarti istilahnya alasan salah satunya yang terbesar adalah ingin improve terus ya Bu ya, ingin belajar hal-hal baru gitu. Nah tapi Bu Maya sebelum di skincare ini, Bu Maya kan tadi ada di bidang ME ya, ada nggak sih bidang
lain sebelum skincare Oh nenek itu? gitu. Ada sih Mbak, setelah ME berjalan, ya kan, ada pandemi kan, Oh iya, muncullah pandemi. pandemi itu, lah setelah pandemi itu, kan saya nggak aktif ke kantor, Oh gitu. ya kan, nggak aktif ke kantor karena apa? Karena saya menungguin anak-anak sekolah, karena Oh, waktu itu kan sekolahnya masih daring ya daring kan. ya, benar. Nah akhirnya yang biasa aktif ke kantor nggak aktif, Iya. akhirnya kan nggak enak ya Mbak ya Oh, kan. Akhirnya tumbuhlah kita, karena suami juga suka memasak. Oh, Nah, bikinlah sambel. oh, Bikin oke, sambal, oke, suami oke, yang oke, ya. bikin, saya yang menjual. Nah, gitu Heeh. ya kan. Akhirnya berjalan waktu, sambal ini berjalan. Oh, Berjalan, akhirnya saya itu mengalami keguguran. oh, ya Allah. Nah, mengalami keguguran, setelah itu sama suami disuruh berhenti untuk jual sambal ini. Karena waktu itu memang terlalu banyak orderan ya Mbak ya. Oh, saking banyaknya itu Saking makanya. banyaknya, waktu saya hamil itu nggak tak hiraukan. Oh, nggak kerasa Nggak berarti, Bu? terasa, pokoknya semangat lah, karena kan cuan Mbak. Oh, iya, iya. Apalagi pas pandemi itu ya, Bu ya? Iya, karena kan cuan ya kan. Nah, capek pun nggak terasa Nggak ya terasa, kan. benar. Nah, hamil pun nggak dihiraukan, Oh. karena kan anak ketiga lah kan gitu ya Mbak ya. Oh, Akhirnya terjadilah keguguran. Akhirnya sama suami di-cut suruh berhenti. oh gitu. Berhenti, akhirnya kita bed rest, dengan berjalannya waktu kita berpikir lagi usaha apa lagi ya, kan gitu kan. Akhirnya ya udah kita coba di Sycamore ini, Oh, gitu oke. Mbak. Berarti kan sebelum dari brand skincare kan di kuliner ya, Bu ya? Oke, Kuliner. kenapa sih ke skincare gitu kan banyak nih kayak Oh mungkin gitu ya. bisnis-bisnis lain. Kenapa dari kuliner langsung ke skincare? Oh gitu ya Mbak. Karena saya kan sering lihat di YouTube, Oh, lihat sosial Google, media kan gitu gitu ya. ya. Karena kan sekarang wanita kan nggak mau jelek ya Mbak ya. Pinginnya kan cantik meskipun orang deso ya Mbak ya, mau deso pun naik kepingin glowing kan ya Mbak ya kan, pingin kulitnya cerah ya kan, nggak mau dibilang orang desa kan gitu ya kan. Akhirnya kok kenapa saya nggak bisa bikin ini gitu loh, akhirnya tumbuh rasa ingin. tumbuh. Akhirnya saya belajar, tumbuhlah kita bikin brand Sycamore. Ya. Oke. Ini Sycamore atau Sycamore? Sycamore. Sycamore. Oke. Apa sih filosofi dari kata Sycamore? Sycamore itu bisa diartikan pohon kehidupan. Oh, gitu. Bahasa apa Bu kalau boleh tahu? Aduh, bahasa apa? Mungkin kan ada bahasa-bahasa Sanskerta atau bahasa. Iya, karena ini nyari Sycamore ini juga gak gampang ya Mbak ya. Waktu itu kita nyari brand ya kan, nama ini itu gak gampang karena kita sering ditolak nama ini, pengajuan ditolak. Akhirnya suami saya itu muncul Sycamore, saya ajukan kok muncul di ACC gitu loh Mbak. Ya udahlah, ya mungkin ini kan lambangnya pohon itu ya Mbak ya kan. Pohon kan untuk kehidupan juga. Kehidupan, akhirnya kan bisa menghidupin orang banyak gitu loh Mbak. Oh, oke, masuk berarti filosofinya. Oke. Bu ya. Oke, nah terus ini Bu, apa namanya, dari yang tadi kan banyak nih ya Bu, maksudnya bidang-bidang yang Bu Maya jalani dengan suami gitu ya. Nah, tantangan apa sih yang Ibu hadapi sebelum membangun brand Sycamore ini? Banyak sekali Mbak tantangannya ya Mbak ya, banyak sekali. Yang pertama kita itu bikin nama Sycamore itu juga sulit ya kan. Itu pun 1 tahun baru keluar ya Mbak ya. 1 tahun? 1 tahun baru keluar nama Sycamore. Oh, ya kan. gitu. Terus kita juga belum mengerti masalah bahan-bahan kimia yang aman untuk kulit iya. kan, dan cocok untuk kulit-kulit wanita Indonesia. Dan apalagi kan berjenis banyak ya Bu ya. Banyak sekali lah, itu kan tantangan bagi kita ya Mbak ya kan, tantangan bagi kita gimana caranya kulit-kulit orang Indonesia ini aman. Oh iya, ya benar, kan, benar. jadi aman tapi bagus gitu loh Mbak ya kan. Jadi yang saya inginkan seperti itu. Membranding nama Sycamore itu juga susah, mengenalkan nama Sycamore ini ke
warga ya. masyarakat itu juga susah ya Mbak ya. Iya, apalagi kan sekarang banyak muncul lokal brand Ya gitu kan ya. gitu. Nah itu kalau cara dari Bu Maya sendiri menghadapi kayak persaingan di dunia skincare, lokal brand semakin banyak, terus juga tadi gimana caranya mencari formula yang cocok nih di kulit-kulit wanita Indonesia, itu gimana Ibu cara mengatasi itu? Caranya kita bersabar aja dulu ya Mbak. Iya, Intinya itu proses ya Bu ya ya. proses. Kita menikmati proses, Oke. ya kan. Alhamdulillah dengan hasil gitu aja ya. Oh, gitu ya. Oke, Dari gitu. prosesnya itu tetap mempelajari hal-hal kayak contoh kan kalau di Indonesia kan memang banyak banget ya Bu ya tipe-tipe kulit wanita-wanita Indonesia dan Ya. bahkan walaupun satu jenis kulit pun bisa aja nggak cocok gitu ya Bu ya. Iya. Nah itu yang di brand Sycamore ini untuk mengatasi itu gimana Bu? Atau mungkin ada semakin hari semakin improve formula kayak gitu? Iya Mbak, kan kita itu kita kulit-kulit orang Indonesia sekarang itu kan itu ya Mbak ya, gampang tua saya, menurut saya gitu ya. Benar-benar. Makanya kenapa kita tidak mengeluarkan produk yang biar kulit-kulit orang Indonesia ini ben awet nom. Awet Ya, nom, oke. kan gitu ya. Makanya kita mencari formula yang sesuai dengan orang-orang Indonesia gitu loh. Karena sekarang orang-orang sekarang itu umur 27 aja sudah kelihatan. Iya benar. Ya kan? Anak-anak sekolah gitu loh Bu ya udah kelihatan juga. Sudah kelihatan kan? Karena banyak mungkin terpapar dengan barang-barang merkuri ya kan. Akhirnya kan merusak kulit-kulit. Iya. Kulit-kulit wajah. Ya kan? Akhirnya kenapa kita nggak bikin produk yang aman kan gitu untuk jangka panjangnya. Kan gitu. Makanya saya bikinlah yang pertama produk keluar adalah DNA Salmon. Oh, DNA Salmon itu. DNA Salmon itu kan untuk anti aging ya Mbak ya. Itu pun bisa untuk whitening karena itu saya aplikasikan barang-barang produk-produk yang lain. Maksudnya itu komposisinya. Komposisinya itu saya mix gitu loh, tapi aman bagi kulit. Oh, gitu ya. Berarti di sini udah mendisklaimer kalau Sycamore ini nggak pakai merkuri ya? Tidak pakai. Karena emang merkuri itu sangatlah berbahaya ya teman-teman untuk wajah kita ya Bu ya. Karena itu akan menipiskan kulit dari wajah kita gitu ya. Oke, itu tadi kendala dan juga gimana cara menghadapinya gitu ya. Tadi kan juga Bu Maya sudah menceritakan gitu ya beberapa struggle-nya gitu. Nah, terus tadi sudah mengetahui juga dari mana cara risetnya kayak gitu. Berarti ini Bu Maya itu nggak mendapatkan dari sekolah formal ya? Langsung secara belajar sendiri. Belajar sendiri dan kita juga sharing-sharing beberapa dokter juga, kita juga ada teman dokter juga, apoteker juga ada. Jadi kita itu sebelum mendirikan Sycamore juga kita kan sharing-sharing ke beberapa teman juga ya Mbak ya kan. Jadi kita itu mau bikin produk anggap aja kan gitu ya kan. Nah, yang cocok itu untuk kulit-kulit ini seperti apa, bahan aktifnya seperti apa, kan gitu yang kita ambil kan. Akhirnya kita garis bawahi gitu loh Mbak. Oke, berarti nggak cuma nyari tahu sendiri ya Bu ya, tapi nyari tahu dari dokter yang emang expert di bidangnya dan juga teman-teman dari apoteker gitu ya. Oke, ternyata nggak diragukan lagi ya teman-teman di brand Sycamore ini karena nggak cuma riset secara pribadi, tapi juga riset ke beberapa memang tokoh yang expert di dalam bidangnya. Oke. Nah, terus di sini ya Bu ya, ini kan banyak nih produknya Sycamore dan ini belum semuanya ya teman-teman. Jadi belum semua produk Sycamore ada di sini, hanya beberapa. Nah, boleh tahu nggak Bu, apa sih filosofinya nih? Misalnya ada yang tadi DNA Salmon gitu-gitu. DNA Salmon. Iya. DNA Salmon itu kan sebagai anti aging ya Mbak ya, karena itu terbuat dari DNA Salmon. Dan itu ada kandungan vitamin C-nya juga itu untuk mencerahkan. Jadi dia itu aman untuk semua jenis kulit. Oh, semuanya. Aman. Jadi kulit yang berjerawat pun bisa. Oh, bisa. Bisa, karena ini ada vitamin C-nya, ada centellanya juga. Oh, gitu. Untuk penggunaan umur berapa sampai berapa? Umur 20 tahun sudah bisa, Mbak. Sudah bisa. Okay. Berarti aman ya, Bu ya. Apalagi mahasiswa-mahasiswi gitu ya yang bingung mencari skincare
produk lokal yang bagus buat yang jerawatan atau pengen brightening itu boleh pakai si Kamor ini ya, Bu? Boleh, aman. Untuk jangka panjang aman. Oh gitu. Biasanya kan kadang kalau misalnya skincare gitu takutnya khawatir bukan ada ketergantungan gitu. Nah kalau si Kamor ini ada nggak, Bu? Tidak ada untuk bahan tergantungan pada kulit ya Mbak Oh ya. nggak ada. Semakin lama dia semakin bagus untuk dipakai ya Mbak ya. Untuk jangka panjangnya memang bagus dia. Oh gitu-gitu. Iya. Terus berarti aman ya Bu ya? Aman. Nggak, kan kadang ada beberapa produk skincare yang ketika nggak sudah dipakai berapa lama itu breakout atau apa? Nggak ada ketergantungan. Nggak ada, karena sudah ada beberapa testimoni ya Mbak ya. Oh gitu. Dari orang yang mungkin dari desa pelosok mungkin mau order kan mungkin ya itu ya Mbak ya sulit. Lah mungkin kan pengirimannya kan juga butuh waktu kan, nyampainya di tempatnya. Kan otomatis dia kan jeda memakainya kan. Benar. Itu pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Okay. Kalau yang mohon maaf ya, kalau pakai bahan merkuri, kalau jeda 1 hari 2 hari pun sudah kelihatan ya. Kelihatan bedanya. Ya, kalau ini enggak. Oh enggak. Ya, berarti emang aman ya teman-temannya ya. Nah terus kenapa nih Bu dari sekian banyaknya produk dari Sycamore yang menjadi andalan itu yang DNA Salmon ini? Ya, karena dia itu banyak kandungannya ya Mbak ya, dan juga untuk semua jenis kulit, dia kan juga sebagai anti aging juga, untuk anti penuaan ya Mbak ya kan. Dan juga ada vitamin C untuk mencerahkannya juga, untuk ada centellanya juga, untuk yang peradangan berjerawat, nah itu juga bisa. Pantenol itu juga untuk pelembapan ya Mbak ya. Jadi kan ada semua kan gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi kita juga mendapatkan produk knowledge juga dari Bu Maya ini. Terus kenapa nih Bu? Ada muncul produk DNA Salmon ini? Apa sih filosofinya atau sejarahnya? Kenapa bisa sampai ada produk ini? Karena DNA Salmon muncul karena saya sendiri ya Mbak, mengalami saya sendiri ya kan. Jadi permasalahan dari Ibu sendiri. Dari saya sendiri kan gitu. Dan makanya saya sharing sama beberapa dokter, beberapa teman yang di apoteker, ternyata DNA Salmon itu bagus untuk kulit, apalagi untuk anti aging. Gitu. Apalagi usia-usia seperti saya gini kan bagus banget kan ya Mbak ya. Benar-benar. Gitu. Berarti untuk produk ini tuh aman untuk semua jenis kulit dan aman. Umur tadi mulai dari umur 20 ke atas. Oke. Soalnya kan kadang ada beberapa skincare yang nggak cocok nih Bu untuk yang berjerawat atau nggak cocok sama yang mukanya kering. Tapi kalau Sycamore terutama yang DNA Salmon ini cocok untuk semua jenis kulit ya? Karena ada pantenolnya kan Mbak, jadi kan tidak membuat kulit kering. Iya. Jadi buat yang berminyak pun nggak membuat kayak hilang minyak gitu ya Bu? Oke, gitu. Terus nih Bu, di sini juga kalau nggak salah ada produk namanya collagen powder drink Sycamore ya. Nah, itu kalau misalnya dibandingkan sama produk-produk di luar sana kan banyak sekarang Bu ya kolagen apalagi semenjak Covid gitu kan tadi sempat Bu Maya singgung juga kalau zaman sekarang itu kulit-kulit orang Indonesia kelihatan lebih tua daripada umurnya gitu. Nah, itu keunikannya apa Bu dari kolagen yang lain? Kalau kolagen ini kan memang untuk dari dalam ya Mbak ya, untuk perawatan dari dalam. Dan manusia kembali lagi kan butuh kolagen ya Mbak. Semakin umur kolagen kita kan berkurang ya kan. Jadi makanya disupport sama kolagen yang masuk. Gitu loh Mbak. Kita kan milih jalan amannya aja ya Mbak ya. Kita bisa sih untuk suntik kolagen, tapi itu kan efeknya ya Mbak ya kan jangka panjangnya. Kalau kolagen ini kan kita minum pakai air ya, kita seduh. Jadi kan nggak berbahaya banget gitu loh Mbak ya kan. Jadi aman gitu. Jadi perawatan dari dalam. Gitu. Jadi selain dari luar juga, Sycamore juga ada brand yang memang nge-support dari dalam juga. Karena emang kecantikan itu nggak cuma dari luar ya teman-teman ya Bu Maya ya. Karena dari dalam juga harus disupport dengan suplemen yang sehat ya. Terutama ini kita pakai dari kolagen dari Sycamore ya gitu ya. Kalau ini saya juga keinginan juga ya Mbak ya. Karena kolagen ini. Emang keinginan Ibu sendiri kan gitu loh. Karena saya juga orangnya itu nggak suka yang neko-neko ya Mbak ya. Maksudnya kita perawatan itu yang suntik vitamin, suntik whitening, gitu. Saya itu takut gitu loh ya kan. Kenapa sih saya nggak bikin produk yang diminum aja tapi aman. Tapi hasilnya oke gitu loh Mbak. Ya kan akhirnya muncul lah
Oh, kolagen gitu. Kolagen ini ya. gitu Tapi loh. tentu dengan proses yang panjang ya, Bu. Proses Mbak, dengan ya. panjang sekali ini, Jadi Mbak. jangan diragukan untuk proses riset dan pengembangannya aja udah panjang, berarti untuk khasiatnya juga Masya Allah berarti ya. Khasiatnya banyak sekali ini, Mbak. Nggak hanya untuk kulit aja ya. Oke, Ini. nggak cuma betul. Ini juga bisa melembabkan kulit juga, Oke. juga merawat kuku, Oh, kuku. bisa juga merawat rambut. Berarti untuk nggak cuma muka ya, Bu Tidak ya? hanya untuk Badan muka, juga. badan juga. Kan Hmm. banyak testimoni ini ya Mbak ya, dia minum 2 saset itu sudah terasa hasilnya. Baru 2 Ya, saset? sudah terasa lembab, Oh, iya, gitu. kerasa ya, Bu ya. Gitu. Gitu. Jadi lembab dan mohon maaf ya, dan BAB-nya juga lancar. Oh, Nah, itu jarang sih Bu kolagen iya, yang bisa melancarkan BAB gitu. Sulit, tapi ini malah lancar. Oh, Oke. iya. Kayak gitu. Terus nih ya Bu, kan katanya di Sycamore ini ada whitening series, ada brightening series, ada acne series. Ada. Nah, itu kenapa katanya itu nggak bisa dijual secara terpisah? Atau ada alasannya? Sebenarnya bisa terpisah sih Mbak. Oh, bisa terpisah. Bisa. Berarti yang kalian yang tanyain ini belum tahu risetnya, belum mencari lebih dalam gitu ya. Sebenarnya bisa dipisah gitu. Tapi untuk formula utamanya gitu, Bu. Apa sih yang membedakan antara series yang brightening, yang acne gitu? Kalau yang brightening memang khusus untuk whitening aja ya Mbak ya. Oh, gitu. Karena orang-orang sekarang itu mintanya yang putih. Ya, standar Asia gitu. Standar Asia, apalagi kulit-kulit remaja ya Mbak ya. Anak remaja sekarang kan mintanya yang putihnya maksimal ya Mbak ya. Dan ya makanya saya bikin brightening itu Mbak. Ya kan, berarti untuk mengatasi kulit-kulit yang bermasalah mungkin kayak yang susah putih atau kusam gitu. Itu bisa. Kalau yang kandungan yang diunggulkan dari yang acne series itu apa? Acne series itu ada kandungan ininya centellanya terutama ya Mbak. Memang itu untuk peradangan yang berjerawat itu ya Mbak ya, dan ada kandungan bahan-bahan yang lainnya lah Mbak ya kan. Oke. Terus apa namanya? Tapi boleh nggak Bu Maya nih, misalnya saya lagi breakout, lagi jerawatan karena nggak cocok sama udaranya misalnya. Terus pakai produk yang whitening series itu berpengaruh nggak Bu sama muka? Kalau kulitnya breakout tidak disarankan untuk whitening ya Mbak. Oh, jadi sesuai dengan kebutuhannya kulit. Oke. Ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Kalau kalian lagi berjerawat itu pakai yang acne series. Kalau hanya ingin memutihkan atau kayak mengglowingkan muka itu bisa pakai yang brightening gitu ya. Oke, gitu. Nah, terus kalau untuk ini Bu, apa namanya? Formulanya. Iya, formula dari yang apa nih? Semuanya deh, secara general itu yang menentukan Bu Maya sendiri atau ada tim tersendiri? Dua-duanya Mbak. Oh, dua-duanya. Saya juga menginginkan formula dan tim juga menyarankan formula. Jadi kita gabungkan. Jadi nggak cuma dari Bu Maya aja atau dari tim aja, tapi berkolaborasi gitu ya. Benar. Oke, tapi kalau apa namanya riset terbesarnya Bu Maya untuk mencari tahu formulanya itu dari mana? Ya, kita banyak belajar ya Mbak ya. Yang pertama kita memang belajar dari Google dulu ya Mbak ya, kan karena kita orang awam ya Mbak ya kan. Yang kedua kita nanya dengan yang pakar-pakarnya, seperti kayak dokter-dokter kulit, kan dia lebih mengerti tentang formula. Dan teman-teman yang di apoteker, dia yang mengerti tentang formula juga, kan gitu loh. Iya, paham. Berarti emang benar-benar nggak cuma secara pribadi ya Bu ya, tapi juga ada tim tersendirinya juga gitu ya. Oke. Terus kalau misalnya dari kualitas otomatis terjaga dong Bu, karena kan dari Bu Maya sendiri dan juga beberapa tim juga. Nah itu kalau saya boleh tahu nih, teman-teman di sini boleh tahu, sahabat Amor boleh tahu, cara mempertahankan kualitas Sycamore ini gimana? Ya kita pertahankan ya Mbak ya sudah. Jadi kita pertahankan dan kita tetap pertahankan lah Mbak ya. Oh gitu, pasti ada beberapa ini yang harus dipertahankan. Oke. Terus kalau misalnya kayak tantangan tersendiri yang Bu Maya hadapi as a owner di Sycamore ini apa? Boleh semuanya tentang tim mungkin atau tentang susahnya kalau riset. tantangan itu banyak sekali ya Mbak ya. Mungkin salah satu di tim ya kan. Tim itu pastilah miskom, beda pendapat kan pasti ya Mbak ya kan.
tantangan itu selalu ada dimanapun tempat kerja, dimanapun usaha kita tetap ada tantangannya. Kita tinggal menggarisbawahi aja gimana caranya tantangan-tantangan ini bisa ditangani dengan baik. Terus selain dari tim ada dari mana lagi, Bu? Untuk Sycamore ya? Iya, betul. Mungkin tantangannya kita mengenalkan produk dari Sycamore. Mungkin karena produk ini kan baru, jadi tantangannya memang ya susah ya Mbak ya, produk baru persaingan lagi ketat juga ya kan. Tapi kita tetap bertahan dengan produk-produk kita menjaga kualitas ya kan Mbak. Ya kita tidak menggebu-gebu lah kan gitu. Kita jalani dengan harus ya kan, gitu aja lah Mbak. Gitu. Kita sering-sering edukasi gimana Sycamore ini produknya sangat aman, sangat baik dikonsumsi, sangat baik ya kan untuk jangka panjangnya. Gitu. Jadi Sycamore ini salah satu kelebihannya adalah mengutamakan juga untuk jangka panjangnya ya Bu ya, nggak cuma jangka pendeknya aja. Iya, betul. Karena ada beberapa brand skincare nih Bu yang hanya memikirkan jangka pendeknya dan instannya aja gitu. Jadi untuk yang panjangnya itu nggak dipikirkan. Tapi kalau di Sycamore ini memang tantangannya terberatnya gitu ya Bu? Iya, karena ini kan memang untuk jangka panjang ya Mbak. Makanya tantangannya mungkin agak-agak berat sekali ya kan. Tapi kita tetap berusaha edukasi ke masyarakat ya kan bahwa Sycamore ini baik untuk jangka panjang. Gitu. Berarti itu juga jadi salah satu hal yang sangat membedakan Sycamore dan produk skincare yang lain ya Bu ya. Betul. Tapi selain dari mempertahankan kualitas dan juga memikirkan jangka panjang, apa sih Bu yang membedakan lagi nih dari produk skincare Sycamore dan produk yang lain? Gitu. Kalau produk Sycamore ini memang benar-benar satu kualitas ya Mbak. Kualitas dijaga banget, benar. Terus yang kedua kita juga sudah produksi sendiri ya Mbak produksi sendiri. Kita sudah memiliki pabrik sendiri, jadi aman. Aman. Jadi formula ini sudah terkunci untuk Sycamore, gitu loh Mbak. Jadi aman. Gitu. Karena kan ada beberapa produk skincare yang walaupun sudah punya nama, tapi pabriknya tuh ternyata satu pabrik ada beberapa brand. Tapi kalau Sycamore itu benar-benar satu pabrik itu punya Sycamore sendiri. Iya, gitu. Berarti kualitasnya benar-benar terjaga banget ya teman-teman yang untuk produk Sycamore ini. Bu Maya kan kita tahu ya, industri skincare kan sekarang makin berkembang pesat gitu ya. Nah, gimana sih caranya Bu Maya ini kalau misalnya nanti akan ada produk baru lagi, gimana caranya? Caranya ya Mbak ya. Kita pikir dulu aja. Dimikir dulu gitu kan nanti diolah sama tim juga kira-kira mau ada produk apa gitu kan, karena sekarang kan juga mulai banyak ya Bu ya influencer yang menginfluence followersnya gitu untuk misalnya bahan-bahan skincare tuh apa aja yang bagus gitu. Terus riset-riset dari juga Bu Maya sudah menyampaikan bahwa ada kolaborasi juga dengan dokter-dokter terkenal juga ya Bu ya, sama beberapa apoteker juga gitu. Nah, jadi cara pengembangannya seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak cuma ngembangin sendiri, tapi ngembangin juga berdasarkan dengan teman-temannya juga ya Bu ya, dan timnya juga. Nah, terus tadi nih ya, kan sebelumnya Bu Maya sempat nyenggol tentang perizinan yang lumayan memakan waktu ya untuk Sycamore ini. Betul. Nah, berarti kan di sini Sycamore sudah mendapatkan izin dan legalitas gitu ya. Bu. Boleh diceritain nggak Bu, gimana sih susahnya mendapatkan legalitas untuk Sycamore ini? Yang pertama kan kita harus bikin haki dulu ya Mbak ya. Gitu. Haki untuk merek Sycamore ini ya kan, karena ini haki kan tidak bisa sembarang orang memakai ya kalau sudah kita izinkan gitu ya. Izin dari keluar kan sudah hak paten kita ya kan. Jadi aman gitu loh ya kan. Itu pun riwah sekali ya Mbak ya kan. Untuk mengurus haki ini tuh sangat panjang prosesnya gitu loh. Dari penamaannya, dari logonya itu pun sudah dipakai orang atau belum, kan gitu loh. Ternyata akhirnya saya bikin Sycamore ini ternyata masih aman, belum dipakai sama orang, jadi ya oke lah. Gitu ya. Ternyata memang panjang prosesnya ya Bu ya. Panjang sekali. Walaupun sudah diurus dengan secara cepat, tapi kan lembaga yang memberikan legalitas juga menunggu dari sana juga ya Bu. Karena ini benar-benar di cross check ya Mbak ya. Nama ini sudah dipakai dengan orang atau belum, kan gitu loh. Gitu. Itu penting juga ya Bu penting sekali. Jangan sampai kita sudah memiliki brand, ternyata di tengah perjalanan
Haki ini sudah dipakai orang. Oh, kita Kan malah itu. riwuh di belakang Riwuh ya, di Bu, ya? belakang. Mendingan kita riwuh di depan, tapi aman di belakang. Oh, Gitu. gitu. Berarti kalau udah mendapatkan legalitas kan untuk bahan-bahannya segala macam kan juga berarti kan sudah aman ya, Bu, ya? Aman. Gitu ya, teman-teman. Nah, terus ini Bu Maya, kalau misalnya dari produk-produknya Sycamore ini yang Bu Maya rekomendasikan dipakai untuk sehari-hari, itu yang mana? Produk ya. Ya. Ya, yang terutama ya memang untuk perawatan wajah ya Mbak ya, untuk whitening yang sesuai kebutuhan kulit ya kan. Nah, itu terutama karena kan kunci utama perempuan itu kan di wajah ya Mbak kan. Benar. Cantik gitu ya, Bu ya. Oke, jadi wajah kita benerin dulu ya kan. Terus yang kedua juga dari dalam untuk kulit kita juga ya Mbak ya kan. Ada kolagen itu yang dari dalam, ada lotion, lotion juga dari luar kan gitu ya Mbak. Dan juga kalau kita sudah cantik, kulit sudah bening, tapi badan kita bau kan juga enggak enak juga ya, Bu ya. Makanya kita bikin produk parfum juga. Oke. Jadi sudah pas kan ya Mbak ya, udah komplit ya. Wajah dapat, kulit dapat, dari dalam dapat, wanginya juga dapat. Oke, berarti benar-benar paket komplit ya Bu ya untuk Sycamore ini. Ada dari dalam, dari luar kulit dan juga dari wanginya juga ya Bu ya. Jadi ternyata ada parfumnya juga teman-teman di Sycamore ini. Wanginya Ibu biasanya itu yang paling rekomendasi itu yang mana? Kalau saya sendiri kan juga pakai ya Mbak ya kan. Teman-teman Bu Maya sendiri ownernya juga langsung pakai produknya. Oke. Kalau saya memang pakai produknya itu yang pakai whitening ya Mbak ya. Yang whitening. Karena kan kulit saya tidak berjerawat ya kan. Jadi saya pakai yang whitening dan saya juga konsumsi kolagennya juga. Konsumsi kolagennya juga. Terus kalau parfumnya saya suka yang ametis ini Mbak. Oke. Ya. Berarti sukanya tipe wangi yang apa? Saya suka yang lebih seger ya Mbak ya. Seger. Karena Ibu orangnya lincah mungkin ya, jadi sukanya segar-segar. Gitu. Kalau yang soft-soft itu orang yang lemah lembut ya Mbak ya kan. Kalau saya yang lebih yang segar, lebih strong gitu loh. Banyak berkegiatan. Jadi buat teman-teman yang senang wangi segar itu bisa dicontoh Bu Maya pakai yang merek apa Bu tadi? Yang ini Citrin. Oke, wanginya seger ya buat kalian yang sering bergerak gitu, cocok banget pakai yang ini. Kayak Bu Maya ini yang ceria ya teman-teman, yang ceria. Oke, jadi pasti banget aman ya teman-teman Sycamore ini karena ownernya sendiri pakai loh ya. Jadi nggak cuma membuat aja tapi ownernya juga pakai. Otomatis itu sudah sangat-sangat aman buat kita pakai. Ya, jangan sampai ya Mbak ya kita bikin produk tapi kita tidak memakai produknya sendiri. Itu banyak Bu terjadi di luar. Kalau saya enggak Mbak, gitu. Saya memang sebelum kita jual di masyarakat, untuk itu sampel-sampelnya kita pakai sendiri gitu pakai sama konsumen. Benar gitu loh. Setelah kita merasakan hasilnya aman, hasilnya oke, baru kita berjual keluar gitu ya. Gitu. Berarti di sini caranya Bu Maya adalah untuk sendiri dulu baru nanti bisa dijual secara umum. Ya. Nah, itu kan berarti kan salah satu cara Bu Maya ini untuk mempertahankan kualitas sebelum ditawarkan kepada masyarakat bahwa Sycamore ini memang aman dipakai untuk apa saja. Nah, terus kalau caranya Bu Maya sendiri gitu ya, dari yang sudah tadi kita sharing-sharing banyak cara-caranya atau tips and triknya dari Bu Maya dalam menghadapi bisnis skincare yang makin pesat ini, ada nggak sih Bu kayak mungkin advice atau tips and trick untuk kita nih para orang-orang muda yang baru terjun ke dalam dunia bisnis, karena kan bidang bisnis yang Bu Maya tekun ini sudah sangat banyak. Itu apa Bu yang harus kami lakukan sebagai Gen Z? Gitu ya Mbak ya. Terutama Mbak kalau orang mau terjun di bidang bisnis ya kan Mbak, kita mau berbisnis, kita memang kunci utamanya adalah tekun, semangat, pantang menyerah. Itu kunci utamanya ya kan. Meskipun kita berbisnis apapun, pesaing kita tetap banyak. Oh iya benar. Kuliner pun juga banyak pesaing. Skincare pun juga banyak pesaing. Tapi kunci utamanya kita adalah semangat, pantang menyerah. Oke. Gitu. Itu penting banget dalam sebuah bisnis ya Bu ya. Untuk
misalnya kan kita nggak tahu ya kalau bisnis kan kadang ada turun, ada naiknya. Ya, Itu bisa kita betul. makin semangat lagi, bukan makin down ya, Bu ya. Ya, untuk sifat down kita buang jauh-jauh. Oh, dibuang jauh-jauh dulu ya. Kita harus Oke. berpikir ke depan positif Positif. gitu ya, Bu ya. Oke. Oke. Itu kan tadi yang disarankan sama Bu Maya nih selaku tokoh yang sudah bergelut dalam bidang bisnis. Tapi di samping itu juga Bu Maya kan juga adalah sebuah ibu rumah tangga, Iya. seorang ibu rumah tangga. Nah, apa nih Bu saran-saran untuk ibu-ibu muda atau ibu-ibu di luar sana untuk memulai bisnis seperti Bu Maya? Ya, kan ibu rumah tangga kan biasanya kan hanya itu ya Mbak ya, dari suami ya Mbak ya Iya, kan. benar banget. Kadang kan ibu-ibu rumah tangga seperti kita ini kan kebutuhannya juga banyak ya Mbak Iya, ya benar kan. sekali. Jadi kenapa kita nggak membantu perekonomian suami Oh, ya kan. Jadi para ibu rumah tangga, para wanita kita tuh harus bangkit juga. oke. Jangan tergantung pada suami gitu ya kan. Jadi makanya kita harus semangat untuk membangkitkan ekonomi. Biar ekonomi kita itu tercukupi Oke. gitu. Jadi kalau memang kita ada keinginan untuk berbisnis, kita jalanin. Jangan takut kalah, jangan takut kegagalan. Kita jalani dulu seperti air mengalir. Oh, oke, Gitu. benar ya. Oke, berarti memang harus ada dorongan dari diri sendiri ya, Bu ya, Dorongan untuk dari bisa sendiri. membantu, terutama di perekonomian keluarga. Iya, gitu. betul. Karena yang disampaikan sama Bu Maya juga, walaupun kita ibu rumah tangga misalnya juga kebutuhannya banyak ya, Bu Banyak ya. Harus tetap banget. cantik di depan suami, ya Bu. Bisa menjaga anak-anak, gitu. Jangan sampai kita itu kebutuhan dipenuhi dengan suami, tapi kita tampilannya seperti emak-emak ya lah. Jangan sampai. Bu. Pelakor semakin di mana-mana, Mbak. Udah lagi marak sekali itu seperti sudah menjadi tren Bu. Oke. Ini Gitu. harus tetap menjaga penampilan walaupun Oke. di luar sana banyak ibu-ibu yang sudah punya anak atau riwah di rumah, tetap penampilan tuh utama juga ya Bu ya. Utama. Biar suami tetap di rumah ya Bu ya. Betul. Selalu ingat di rumah ya. Kalau ingat di rumah punya istri punya anak gitu ya. Apalagi kalau kita membantu perekonomian, suami semakin Semakin nggak mau kemana-mana ya Bu ya. Oke. Karena udah dibantu juga sama istri gitu ya Bu ya. Oke. Oke, jadi itu nih teman-teman untuk tips and tricks dari Bu Maya untuk yang mau ke bidang bisnis walaupun kalian masih Gen Z ataupun buat ibu-ibu rumah tangga gitu. Nah, tapi kalau untuk ibu-ibu rumah tangga nih Bu, untuk produk Sikamor ini apakah bisa membantu ibu-ibu rumah tangga? Misalnya kan kadang membuka reseller atau apa gitu. Oh, sangat bisa sekali, Mbak. Oke. Jadinya mungkin kalau orang yang mau mengawali berbisnis, mau mengawali menambah pendapatan, mungkin kan belum punya modal ya, Mbak Iya, ya kan. benar. Kalau Cikamur ini enggak, Mbak, tanpa modal pun bisa. Gitu. Jadi sebagai dropshipper dulu gitu. Bisa. Jadi enggak langsung reseller. Kalau reseller kan dia membutuhkan modal ya, Mbak Iya, ya benar, kan. benar. Jadi kalau di Cikamur ini tanpa modal pun bisa untuk menambahkan perekonomian di rumah tangganya gitu loh, Mbak. Oke. Ya. Nah, untuk misalnya Bu mau bekerja sama dengan si Kamor ini, misalnya tadi dropshipper gitu ya Bu, Oke. itu nanti menghubunginya kemana Bu Maya? Nanti ada admin kita yang mengarahkan, Mbak. Oh gitu. Kita sudah ada tim-tim untuk masalah dropshipper, reseller, distributor itu sudah ada tim sendiri. Jadi untuk dropshipper pun nanti bisa diarahkan ke admin, bisa dikasih pengarahan dengan admin gitu loh. Oke. Ya, dari konten-konten semua itu juga dari kita semua. Oh gitu. Jadi Iya. benar-benar walaupun emang mereka sebagai reseller atau dropshipper itu mereka juga dikasih pengetahuan dan juga Iya, konten-konten betul. untuk mereka Iya. mempromosikan produk si Kamor ini ya Bu. Jadi tidak menyusahkan untuk para reseller, dropshipper dan lain-lainnya Iya. gitu loh, Mbak. Oke. Berarti sangat mudah dan gampang banget ya untuk Gampang banget. join di si Kamor ini ya. Banget. Oke, sip. Jadi buat ibu-ibu rumah tangga atau mungkin kalian yang mahasiswa gitu ya boleh banget join karena semuanya sudah ada timnya, ada tim admin juga, tim konten dan Ada. tim untuk mempromosikan produknya si Ada. Kamor ini ya Bu ya gitu. Terus caranya Bu Maya nih tadi kan juga menceritakan gimana cara struggle-nya sebagai ibu rumah tangga dari sebelum menikah terus punya beberapa di bidang bisnis gitu ya. Nah, itu cara Bu Maya nih, Bu, menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan itu gimana, Bu? Ini susah banget tentunya nih, Bu. Harus 50-50 ya, Mbak Iya, ya. benar. Oke.
Kalau memang kan dari awal memang saya kan memang sudah membantu kerja suami ya Mbak ya, Oke. kan. Jadi kita itu bisa memilah waktu mana hari keluarga, mana hari bekerja ya Oh Mbak gitu, ya udah kan. ada Sudah momen sendiri-sendiri. sudah terjadwal ya Mbak ya Oke. kan gitu. Jadi pagi kita tetap sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai sang istri, sebagai Heeh. ibu, ya kita Oke. melakukan kewajiban Heeh. seperti itu. Heeh. Oke. Ya setelah itu Mhm. kita sebagai ibu pekerja lagi. Oh, gitu. Jadi emang bener-bener harus seimbang ya, Bu, ya? Seimbang. Kalau mau bisnis, ya harus di rumah juga diopeni gitu ya. Betul. Kalau mau tetap berbisnis ya di rumah dan di tempat bisnis juga harus sama, 50-50 tadi kata Sama, Bu iya Maya ya. betul. Oke. Jadi gitu ya caranya teman-teman, nggak boleh kayak terlalu apa kayak jomplang gitu ya, Bu Nggak ya. boleh. Pasti nantinya kan ada apa resiko-resiko lain yang akan Betul. didapatkan gitu ya. Heeh. Sip, gitu. Nah, dari momen-momen berbisnisnya Bu Maya nih ya, Oke. dan juga misalnya bersama dengan keluarganya juga, rumah tangganya juga, apa sih Bu yang paling berkesan selama membangun bisnis? Berkesannya Ya, dari awal saya sebelum menikah ya Mbak ya. oh sebelum menikah, Sebelum oke. menikah itu sudah membangun bisnis ya kan. Kesannya itu banyak banget Mbak ya kan. Jadi yang tidak pernah merasakan pacaran kayak gitu ya kan. Karena pikiran aku dan suami itu gimana caranya mengembangkan bisnis kan Oh gitu gitu, ya langsung kan. cuan 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 gitu. cuan cuan pokoknya hidupnya cuan Iya, gitu oh, ya kan. oke. Bukannya kita diperbudak dengan cuan ya Mbak ya, Benar bukan. benar. Karena kita memikirkan masa depan ya Depan. gitu ya kan. Akhirnya dengan Mm-mm. berjalannya waktu sampai menikah, punya anak. Lah, rasa pacarannya setelah punya anak gitu loh Mbak. Oh gitu, malah setelah punya anak Iya, gitu. gitu loh. Setelah usaha kita berjalan, Heeh. yang sudah saya inginkan dengan suami berjalan, nah kita baru merasakan Oh, masa pacaran iya. waktu muda dulu gitu loh Mbak. Jadi istilahnya pas selama muda nih kerja 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 nanti bahagianya enaknya Di pacarannya malah di belakang. belakang. Itu kayaknya lebih enak ya Bu ya Iya, dirasakan sama jangan pasangan indah di ya. depan, Oh iya, jangan indah di depan, di belakangnya ruwet. ngos-ngosan. Nah, Ruwet ya ya Bu ya. kan. Kalau aku ruwet di depan, indah di Di belakang. belakang. Wah, Masya Allah. Jadi kerasa lebih lama berarti ya Bu ya Betul. bahagianya karena sepanjang umur gitu Oke. kan. Gitu. Karena kan ada momen-momen yang di Mm, balik kesuksesan ini iya. kan ada cerita ya Mbak ya. Jadi kita itu menjalani hidup rumah tangga itu dari inget yang belakang. Oh, Gitu loh. benar-benar. Ingat ini apa namanya Perjuangannya perjuangan-perjuangannya gitu. Oh, gitu ya teman-teman. Boleh nggak nih Bu, Oke. Bu Maya memberikan atau apapun yang ingin disampaikan kepada Sobat Amor selama Ibu menjalankan bisnis? Oh gitu. Kunci utamanya yaitu Mbak, semua orang itu mesti mengalami kegagalan ya Mbak Benar ya. Pasti sekali. mengalami kegagalan, tapi jangan takut dengan kegagalan. Kan gitu. Tetap semangat, bekerja keras, berpikir positif. Pasti kita akan menjadi orang yang kita inginkan ya Mbak ya. Insya Allah. Cita-citanya kita tercapai. Betul Gitu. sekali. Berarti emang harus dari pikiran juga ya Bu ya. Pikiran. Manifestasi yang positif, yang baik untuk nanti terjadi di dunia selanjutnya atau Oke. di masa depan Oke. gitu. Oke Bu Maya, satu pertanyaan lagi nih. Oke. Jadi setelah tadi kita tahu banyak tentang Sikamo dan juga dari pribadinya Bu Maya juga. Ini pertanyaan yang mungkin saya tanyakan juga. Kenapa harus Sikamor? Oh gitu ya. Karena saya sendiri memakai Sycamore ya Mbak ya. Karena Sycamore ini sangat baik, ya kan, sangat bagus. Karena saya merasakan sendiri. Oh gitu. Karena saya memakai ya Mbak ya, dari produk A sampai B sampai ini semuanya saya pakai sendiri. Saya merasakan kulit saya lebih lembab, lebih cerah gitu. Jadi aman untuk jangka panjangnya juga. Oke, itu yang paling penting yang di belakang, aman untuk jangka panjang ya, Dan sahabat hasilnya Amor. juga oke. Dan hasilnya juga oke. Tapi tentunya ada proses ya Bu ya, nggak instan Ada gitu ya. proses. Kalau yang instan itu memang jangka panjangnya pendek ya Mbak ya. Pendek ya. Kalau yang prosesnya agak ada, itu jangka panjangnya oke gitu. Oh gitu. Jadi jangan tergiur sama produk-produk yang
langsung instan tapi jangka panjangnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi Oke. untuk Sycamore ini jangka panjangnya bisa dipertanggungjawabkan. Bisa ya, Bu? dipertanggungjawabkan. Oke, itu Emang ya, Bu? hasilnya tidak instan ya Mbak Oh ya. gitu. Jadi yang pertama kita rasakan itu kelembapan kulit kita itu ada. Karena kan tekstur kulit kita itu harus ada ya Mbak ya kan. Kalau tekstur kulit kita tidak ada kan keriput juga ya Mbak Oh ya iya, kan. benar. Nggak kering. Benar. Jadi kita butuh kelembapan, kekenyalan biar kayak baby mentul-mentul ya Mbak ya. Imut-imut ini ya, Bu ya. Gitu. Jadi proses itu penting ya. Sama kayak selama Bu Maya menjalankan bisnis kan berproses, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih bisa lanjut Oke. bisnisnya. Karena itu prosesnya tadi. Iya gitu betul. ya. Oke nih, Bu Maya, boleh nggak kasih sepatah dua patah kata nih untuk sahabat Amor, apapun boleh. Oh gitu. Halo sahabat Amor. Kita harus hidup positif, semangat, ya kan? Dan kita harus menikmati proses dan menikmati hasil. Oke, proses dulu baru hasil. Oke. Siap. Itu dari Bu Maya yang sudah banyak berkecimpung dan lama di dunia bisnis sebagai ibu rumah tangga tadi. Oke. Ya. Nah, teman-teman, buat sahabat Amor semuanya, kali ini kita akan ada konten selanjutnya, tapi saat ini kita sampai di sini dulu perjumpaan podcast kita dengan Oke. ownernya langsung Bu Maya dari Sycamore. Dan buat sahabat Amor yang mengkomen video ini, 10 orang pertama akan mendapatkan gift langsung ya Bu Oke. ya, dari Sycamore, tentunya langsung dari Bu Maya yang cantik ini. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Maya sudah Oke, hadir pada podcast makasih. pertama kita kali ini, dan terima kasih sahabat Amor, semoga sehat dan selalu dan bahagia. Oke.